Assalamualaikum Bapak Asesor. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kesempatan yang sangat hebat ini. Saya bertemu dengan anak-anak SMK Palapa yang cantik-cantik, yang cakep-cakep, yang hebat-hebat ya. Kalian pada kesempatan ini ditahan atau bahkan mungkin dipaksa oleh Bapak Ibu guru, terutama oleh Pak Tris ini, Pak Kepala Sekolah, Pak Tris Al-Akbar ini, untuk meluangkan waktu untuk kegiatan daring atau kegiatan virtual pada sore hari ini ya. Apakah kalian keberatan atau tidak ini saya tanya? Tidak. Alhamdulillah. Berarti mau dan ikhlas ya? Mau dan ikhlas ya? Baik. Baik, anak-anakku yang saya banggakan, kalian nanti dalam waktu 90 menit ke depan, tapi kurang 15 menit ini, jadi tinggal 70-75 menit ke depan, nanti kalian akan diwawancarai oleh saya sendiri. Nama saya Pak Sutarji. Saya adalah asesor ya, yang bertugas melakukan visitasi akreditasi di sekolah anak-anak semuanya, yaitu di SMK Palapa Kabupaten Mojokerto. Dan saya bertugas bersama Bapak Salamun ya, ada 2 orang asesor nih, saya dan Pak Salamun. Jadi nanti selama katakanlah 70 menit ke depan itu kita bagi 2 termin saja. Saya mungkin 30 menit pertama atau 35 menit pertama, lalu nanti sisanya Pak Salamun ya. Oke, siap? Enggak sulit kok pertanyaannya, enggak usah takut, enggak usah grogi. Ojo wedi, ojo gemeter. Ya toh? Adepono dengan sebagaimana kalau kalian menghadapi Bapak Ibu guru kalian atau bahkan teman-teman kalian ya. Jadi hadapi dengan tenang, dengan yakin dan mantap begitu ya. Baik, anak-anak sekalian, saya juga pengen mengecek ya supaya nanti mudah dikenali. Syukur-syukur kalian bisa melakukan sendiri di rename di laptopnya masing-masing. Itu di sudut kanan ada titik 3, itu usahakan nama lalu kelas dan jurusan. Jadi Yesi, katakanlah Yesi itu adalah misalnya PTKJ 10 katakanlah begitu ya, misalnya begitu. Yesi lalu jurusannya apa, lalu kelasnya, gitu loh ya. Atau Yesi 11 TKJ. Nah, kemudian Febrina, katakanlah Febrina itu 12 MM, katakanlah gitu, multimedia. Jadi biar kita kenal nanti. Coba di rename sebentar. Di rename. Nah, Yesi 12 farmasi, bagus. Ya, ini Listiara 11 TKJ, ya bagus. Lalu Aldi ini bagus juga, SMK Palapa, Aldi Saputra, dikasih kelasnya Mas. Jadi kelas berapa gitu, siswa jelas ini ya. Kelas ya. Jadi bukan siswa kelas. Jadi oke, seperti itu ya. Oke. Sudah di rename ya. Mila 12 farmasi ya. Farmasinya kelas 12-nya 2 anak ya. Ada Mbak Mila dan ada Mbak Yesi.
Oh, ada 3 orang. Mbak Febrina juga farmasi. TKJ-nya ada Mbak Listiara. Wah, TKR-nya ada anakku yang ganteng, gagah, perkasa ini, yaitu Mas Ekwan, ya, Ekwan TKR, kelas 12. Dan ini ada, oh, asesor Pak Salamun. Wah, saya kira siapa ini tadi ya. Ayo lagi, siapa yang belum? Sudah, saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sudah cukup. 1, 2, 3, 4, 6 ya, sudah cukup terwakili. Baik, baik, baik ya. Anak-anak yang saya hormati, yang berbahagia, kesempatan yang sangat baik ini luar biasa. Saya bisa bertatap muka maya dengan kalian, anak-anakku semuanya. Saya tadi sudah perkenalkan, saya asesor Pak Sutarji. Nanti akan 30-35 menit ke depan bersama-sama kalian untuk bertanya tidak hal-hal yang aneh-aneh, tapi hal-hal mengenai pengetahuan kalian di sekolah, tentang Bapak Ibu guru, tentang pembelajaran dan lain-lain yang berkaitan dengan SMK Palapa Kabupaten Mojokerto, ya. Oke. Pertanyaan yang pertama. Pernahkah kalian melihat temanmu sedang terlambat datang di sekolah atau terlambat masuk di sekolah? Silakan yang mau tanya, yang mau jawab. Pernah enggak kamu lihat? Saya, Pak. Yap, Febrina. Oh, ayo Febrina, 12 farmasi, ayo. Pak, pernah ketika mereka telat langsung masuk ke ruang BK ditangani oleh guru BK. Oh, pernah. Jadi pernah lihat, dan kamu lihatnya itu sering apa cuma berapa kali? Cuma 2 kali waktu upacara. 2 kali. Oh, hanya itu. Tidak tiap hari ngelihat anak terlambat gitu enggak? Tidak. Tidak, hanya 2 kali lihat waktu upacara, lalu anak itu langsung datang, masuk, ditangani oleh guru BK. Siapa anak guru BK-nya kamu? Siapa guru BK-nya? Bu Dewi. Bu Dewi, ya. Jadi berlihat, tapi lihat hanya 2 kali dan langsung ditangani ke BK. Terus besoknya melihat anak yang sama dengan yang terlambat tadi apa tidak? Melihat anak yang tadi terlambat lagi apa tidak? Sudah tidak lihat. Sudah tidak lihat. Oke, baik ya. Oke, terima kasih jawabannya. Terima kasih. Saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Berikutnya yaitu apabila kalian diberi tugas oleh Bapak Ibu guru, misalnya tugas untuk menambah latihannya tentang pelajaran hari ini tadi, diberi tugas, lalu tugas itu harus dikumpulkan pas besok mau pelajaran lagi, ya. Apakah kalian kalau diberi tugas itu kemudian kalian kumpulkan tepat waktu atau kalian sengaja tidak dikumpulkan begitu tugasnya? Jawab. Silakan Mbak Yesi. Terima kasih Mbak Yesi. Ayo Mbak Yesi. Iya, Pak. Tepat waktu. Tepat waktu. Jadi tidak dikumpulkan secara molor-molor gitu ya. Tepat waktu ya berarti ya. Tidak, Pak. Ya, jadi terus bagaimana dengan temanmu? Kalau kamu tepat waktu, kalau temanmu gimana? Kalau teman saya anak ya. farmasi ya, Pak. Itu juga alhamdulillah sama-sama tepat waktu. Tepat waktu, khususnya untuk anak-anak farmasi yang selama kamu ketahui. Untuk semua mata pelajaran ya, tidak hanya guru tertentu saja ya. Iya. Baik sing pas guru sing kewereng, guru sing nyewengit,
kewereng terus kok sampean tepati waktu terus guru yang tidak kereng terus gak mbok kumpul-kumpulno babano gurune gak kereng ngono. Iya ta? Ngono ta? Iya ta? Kalau Berlaku untuk yang semua guru apa hanya keren guru itu yang malah lebih dari tepat waktu. lebih dari tepat waktu berarti Langsung lebih awal juga. ya tapi Iya, iya iya lebih awal. iya enak ngono. Iya nek ngono aku nek dadi guru ngene SMK Palapa aku tak macak kereng aku kan lebih dari tepat waktu ya. Oh, luar biasa ini. Baik, baik, baik. Saya lanjutkan. Saya lanjutkan. Apakah kalian ketika dijadwal, oh, setiap pagi sebelum jam 7 masuk, itu katakanlah dijadwal ini untuk melakukan salat duha berjamaah, katakanlah begitu. Atau, oh ini anak kelas 12, ini untuk kegiatan ekstranya waktu sebelum pandemi itu, oh hari Kamis, itu kegiatan ekstra tapak suci, katakanlah. Oh atau pramukanya itu dijadwal setiap hari Minggu, katakanlah. Apakah kalian tertib dengan jadwal-jadwal yang sudah ditetapkan oleh sekolah itu? Siapa mau jawab? Siapa mau jawab ngacung kayak Sabrina tadi loh, kayak Yesi tadi loh, ini loh, alarm jawab. Saya Pak. Siapa yang mau jawab? Ya silakan Pak Brina. Silakan Pak Brina ya. Iya Pak, tertib dan setiap siswa memiliki pilihan ekstrakurikuler sendiri-sendiri. Contohnya kayak saya memilih tari saman yang dilaksanakan pada hari Sabtu sepulang sekolah jam 12 sampai selesai. Terus kalau sebelum mulai pembelajaran kita biasanya membacakan surat Al-Qur'an bersama ya, baca Al-Waqiah ya. Oke, jadi tepat menepati jadwal-jadwal kegiatan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Juga anak-anak lain yang begitu ya. Sepengetahuan kamu juga begitu ya? Iya, Pak. Ya, gitu ya. Baik. Ya. Kemudian yang saya tanya, ini biasanya loh, ini biasanya ini mungkin sudah tahu kalau guru tertentu mungkin pas ada informasinya lagi sakit, ya toh, memang sakit sudah sejak 1 hari atau 2 hari tuh sudah tahu kalau oh ini gurunya namanya jam kos katakanlah ya. Lalu kemudian kalian itu bersantai-santai ini pada waktu sebelum pandemi ya, bersantai-santai apa itu di kantin atau bahkan mungkin ya apalah apa itu entah keluar atau apa sengaja ndak masuk ini karena jam kos saja kayak begitu ya. Apa itu pernah kamu lakukan seperti itu? Siapa bisa jawab? Saya. Silakan. Wah, Mas Ekwan TKR nih. Biasanya TKR ini bolosan TKR ini ya. Silakan Ekwan dijawab. Tidak pernah ke kantin. Karena ada guru piket yang memberi tugas. Ya. Sudah itu. Jadi kalaupun tahu itu jam kos, itu tetap ditunggu di kelas ya? Ya, saya tunggu di kelas. Karena pasti ada guru piket yang memberikan tugas, gitu ya? Iya. Itu temenan niku. Nah nek guru wayahe praktek terus gurune bukan guru produktif, ora iso mimpin praktek terus piye sampean? Ada Bu Dewi, Pak. Oh, ada Bu Dewi. Guru BK itu? Iya, ada. Oh, iso ya. Bu Dewi ku berarti praktek apa wae iso ya? Wih, hebat ya Bu Dewi. Praktek bengkel TKR, praktek penggone TKJ, praktek menerbangkan drone. Oh, praktek hebat ini Bu Dewi ini. Luar biasa ini ya. Oke ya, intinya saya mau tanya, apakah kamu melakukan sesuatu itu karena takut sama guru
Atau karena yang lain? Coba yang pengen jawaban yang tepat, ngono aku 1-2 kata yang tepat. Apakah kamu melakukan sesuatu dengan tertib itu karena kamu takut sama guru atau karena sesuatu yang lain? Silakan Mbak Mila Farmasi. Mbak Mila. Mbak Mila, ayo Mbak Mila. Ya, saya jawab Pak, bukan karena takut, tapi merasa mempunyai tanggung jawab pada diri sendiri bahwa waktu jam kos kita sudah diberi tugas dan itu harus dikerjakan. Jadi tergantung pada diri sendiri dan kemauan. Oh iya, jadi bukan takut kepada orang, ya, bukan takut kepada guru atau takut kepada orang, tapi kira-kira yang lebih tepat itu apa ya? Karena takut terhadap apa? Karena sudah merupakan apa gitu coba ya? Dijawab yang kira-kira lebih pas gitu ya. Siapa? Ayo dilanjutkan. Pertanyaan saya melakukan ini dan itu bukan saya takut kepada orang atau kepada guru, tapi itu sudah merupakan peraturan atau bla bla bla. Apa titik-titiknya itu? Kalau di sekolah kamu kenal apa? TT, singkatan dari apa? Di sekolah itu ada apa? Untuk supaya kegiatan pelaksanaan suatu itu bisa lancar. Iya apa? Apa tadi ya? Silakan. Tata tertib. Pointer loh, ngono loh ya. Jadi sampean itu melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh sesuai dengan peraturan yang ada itu atau disebut sesuai dengan tata tertib atau mentaati tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah, tata tertib untuk siswa. Ya bukan takut karena gurunya, bukan takut karena Pak Trisnya. Kalau sudah tata tertib itu sudah dijiwai, wis merasuk dalam sukma, ya, merasuk dalam kolbu, nah, katanya Pak Yai, sudah merasuk dalam kolbu, dalam sukma. Itu bukan karena siapa-siapa. Sama halnya kalian. Kenapa katakanlah jam 17:25 begitu dengar azan ya langsung kalian bersimpuh, bersujud, berukuk sujud, nyembah nang Gusti Allah itu karena sudah ini bahasa lainnya itu karena sudah ngimani, percaya, sudah di kolbunya itu tumbuh namanya iman ya toh. Iman bahwa itu sudah sesuatu hal yang harus dilakukan. Seperti itu. Sama halnya dengan peraturan tata tertib. Kalau kalian sudah diatur dengan baik untuk membuat segala sesuatu itu tertib, berjalan dengan baik, dengan normal, dengan memudahkan dan tidak merugikan orang lain, itu akan menjadi ini ya, sudah mendarah daging menjadi kalbunya, sehingga bukan takut kepada gurunya, bukan takut karena Pak Tris, atau bukan karena Pak kesiswaannya siapa? Waka kesiswaannya itu Pak siapa? Apa itu? Sofi. Ayo, nali Pak siapa? Bu Sofi. Bu Sofi, ya karena bukan takut karena Bu Sofi, tapi ya karena ini sudah ketentuan, ini sudah aturan, ini sudah tata tertib. Kalau begitu semua kan bahasanya Pak Salamun semuanya kan running well ya. Apa running well itu? Ya, berjalan dengan lancar. No, ngono lho Mbak, ya itu begitu, ya itu harapannya ya. Oke, saya bertanya lagi. Pernahkah kalian melihat sesuatu gejala atau mungkin Mbak Rizky itu yang putri Mbak Rizky putri Amanda ini yang kelas 10 farmasi itu
pernah diejek sama teman-temannya yang lain tuh pernah lihat nggak? Diejek, mungkin di apa itu diejek lah, maki-maki apa pernah lihat nggak? Belum pernah. Pernah? Belum pernah karena Siapa jawab pernah? Ayo. Oh, nggak pernah, belum pernah. belum. Mbak Rizky sendiri ya. Jawab coba Mbak Rizky, pernah nggak kamu diajakin temenmu karena sesuatu hal, baik daring maupun sebelum daring, termasuk sebelum daring, pernah apa enggak? Nggak pernah. Mbak Rizky, halo? Tidak pernah. Tidak. Dan kamu juga tidak pernah mengejek atau mengolok teman lain juga tidak pernah? Tidak. Mbak Rizky? Oh, berarti tidak pernah ada dan sepengetahuan kamu tidak terjadi ya, tidak pernah terjadi ya, tidak ada ya? Ya? Tidak. Di sekolah ini tidak ada istilahnya itu saling mengolok, saling mengejek, apalagi membentuk kelompok-kelompok geng atau friksi-friksi. Oh, ini anak anak TKJ mesti paling hebat dan anak yang lain itu kecil. Oh, atau kemudian mengenai wah anak farmasi lah yang paling hebat, paling super karena aku bisa bikin kamu tak kasih resep obat bisa mampus kamu. Wah, apa gitu merasa super. Yang lain merasa juga dirinya terlalu merendahkan yang lain. Terjadi nggak seperti itu? Terjadi Tidak. apa enggak? Tidak. Baru masuk sekolah. Tidak. Benar ya? Benar ya, enggak terjadi ya? Tidak terjadi. Tidak. Oke. Terima kasih, saya lanjutkan. Kalau tidak terjadi, saya lanjutkan. Apakah kalian pernah mendapatkan beban tugas dalam pembelajaran oleh Bapak Ibu guru yang pembelajaran kamu itu penuh dengan tugas, ya toh? Lagi-lagi tugas, again tugas, again tugas, lagi-lagi tugas, lagi-lagi tugas. Satu belum selesai, 2, 3 sudah datang lagi. 2, 3 belum selesai, 4 dan 5 kasih lagi. 4 dan 5 belum selesai, 6 dan 7 tambah lagi. Sampai meyek-meyek ya, akibat karena tugas. Pernah enggak? Dan kalau ada itu guru apa yang biasa kasih tugas seperti itu? Silakan. Ayo. Silakan. Ya, Mas Aldi Saputra, anak 12 TKJ. Silakan Mas Aldi. Pernah, Pak. Pernah? Pernah. Pernah. Wah, dikasih sama Pak siapa yang kasih tugas sampai bertubi-tubi itu? Itu dibuat PR, Pak. Oh, cuma dibuat PR. Sehari berapa PR, Nak? Sehari sampai berapa PR? Tugas Halo? sederhana. Tugas? Tugasnya loh sederhana. Oh, cuma tugasnya sederhana. Berarti orang keberatan sampai sederhana. Keberatan apa maksudnya itu sampai apa itu kesulitan apa gitu loh. Itu berarti sederhana ya, enggak susah. Tidak keberatan, Pak, karena Udah. sehari itu 2 PR. Hanya 2 PR. Oh. Berarti enggak terjadi yang sampai banyak sampai enggak selesai-selesai gitu enggak ya? Enggak, Pak. Bener nih. Bener nih. Ngundang sampean dibesiki Iya, Pak Guru. bener. Kok jauh ngundang ngundang dibesiki. Ya wes oga ya gak dikasih tugas ya. Oke. Saya masih tanya kepada Mas Aldi. Mas Aldi, halo Mas Aldi. Di TKJ itu ada juga pelajaran matematika ya Mas Aldi? Tidak ada, Pak. Di TKJ Oh, ada, tidak Pak. ada matematika.
Ada kok, wong mapelnya itu ada mapel produktif sama non produktif. Kalau dulu normatif dan adaptif itu kok ya ada toh? Ada. Ada. Sampean termasuk nggak begitu suka dengan matematika, yang disuruh ngitung rumus-rumus, disuruh berpikir yang apa itu di anu itu apa nggak senang lah dengan matematika? Enggak begitu, Kak, Pak. Suka ya, suka ya. Ya. Enggak begitu suka. Oh, tidak begitu suka. Alasannya apa? Iya. Karena rumus-rumusnya susah dihafal. Oh, rumus-rumusnya sukar dihafal, sulit dihafal. Oh, begitu. Oh, jadi dengan disuruh ngapal-ngapal rumus ya menjadi agak agak sulit ya, akhirnya menjadi kurang suka ya. Oke, Iya, oke, Pak. ya sudah. Baik ya. Baiklah. Sebelum saya serahkan kepada Pak Mun, Pak Salamun, mungkin 40 menit ke depan Pak Mun, tapi saya akan membukakan izinkan share screen untuk Mas Panitia atau Mas Host, Pak Host ya. Izinkan saya share screen. Nah. Share screen. Ya, Pak, di sini ada anak-anakku, di sini ada angket ya. Saya buka di Sispena, di sistem penilaian yang harus saya lakukan ini. Kalian nanti diberi link oleh saya atau sudah saya kirim di Pak Tris linknya, sudah saya kirim di Pak Tris. Ini untuk menjawab ya seputar ini. Perwakilan siswa pertingkatan secara acak untuk mengisi angket. Sebelum mengisi angket, jelaskan secara singkat apa yang harus diisi dengan perundungan. Perundungan itu bullying ya. Dan contoh-contohnya. Selanjutnya mereka diminta untuk mengirim dan tuliskan identitas, nanti tinggal diisi apa di sana ada, setelah buka link itu nanti akan ada apa itu itunya ya, ada isiannya ya. Jadi nanti mungkin sambil dijelaskan oleh Pak Kepala Sekolah atau Bu BK ya. Bu BK nanti untuk mengisi angket itu ya. 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 Itu dulu ya. Baik, saya teruskan ya. Mbak Listiara, kemudian ada Mbak Febrina, Ahmad Aldi Saputra, Mbak Yesi, ada Ekwan, terus Rizky Putri, dan Mila. Halo Pak Mun. Halo. Pak Mun. Halo. Ya. Oke ya, sesi berikutnya saya mohon Pak Mun yang melanjutkan ya toh. Pak Mun Ya. melanjutkan dengan waktu secukupnya. Nanti kalau saya bisa bergabung lagi ya kita lihat sisa waktu yang ada ya. Untuk itu saya serahkan Pak Mun sepenuhnya. Terima kasih. Oke. Kelas 12-nya ada 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian kelas 11-nya itu ada Mbak Listiara sama siapa itu? Aldi itu kelas berapa? Itu mic-nya di 12 TKJ. Kelas 12 ya. Oke. Kemudian sudah banyak kelas 12. Tadi Pak Sutarji sudah tanya banyak ya tentang kalian. Kemudian akan saya memberikan contoh yang diberikan Pak Tarsi tadi ya tentang
perundungan atau olok-olokan. Misalnya Mas Ikhwan itu bapaknya bernama Paijo. Terus si Mas Ikhwan itu dipanggili Paijo. Oh, itu pernah terjadi apa enggak gitu itu? Enggak pernah, Pak. Enggak pernah ya. Jadi tetap memanggil namanya sendiri ya. Iya. Panggil Ikhwan gitu ya. Oke. Saya Pak Tarji mulai tadi pagi itu bincang-bincang melalui Zoom dengan Bapak Ibu guru, termasuk sekarang dengan sampean-sampean. Besok masih saya teruskan lagi ya. Jadi Zoom-nya mulai jam 8 sampai 4 sore, besok juga jam 8 pagi sampai 4 sore. Kemudian apakah kalian tuh pernah berzoom-zooman gini? Mungkin dengan ya monggo Pak Febri itu mic-nya di Pernah, tapi hanya pelajaran tertentu dan itu kesepakatan antara guru sama siswa. jadi kan ya tidak semua guru ya pakai zoom-zooman gitu ya. Tidak, ada yang mengirim tugas melalui WA. Oh ya. Artinya kan tetap tugas-tugas itu tersampaikan kepada murid ya, baik melalui WA atau melalui Zoom atau mungkin menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain. Ya, Pak. Oke, berikutnya ini yang kelas 12. Ya, kelas 12. Nanti boleh salah satu menjawab. Kelas 12 yang sekarang ini sudah masuk semester 5. Bahkan semester 5 hampir habis. Kurang 1 bulan lagi habis. Setelah itu kalian nanti akan masuk semester genap dan mungkin tidak lama lagi kalian akan lulus dari SMK Palapa. Sudah pernah mengikuti kegiatan yang namanya prakerin? Sudah. Pas kapan Mbak Mila? Kelas 2, semester 1. Kelas 11. Ya, kelas 11. Nah, sekarang yang kelas 11 itu ada Mbak Listiara. Coba Mbak Listiara itu nah, mestinya kalau menurut kakak kelas yang kemarin, kelas 11, sekarang ini kan harusnya sudah ngikut kegiatan yang namanya prakerin. Terus kamu sudah apa belum? Belum, Pak. Belum. Kenapa kok belum? Karena masih ada pandemi. Oh, karena masih ada pandemi. Jadi orang-orang tuh sekarang takut pada pandemi karena pandemi itu sangat luar biasa dampaknya. Ya. Banyak orang meninggal katanya karena pandemi. Ya, Pak. Balik yang kelas 12. Boleh menjawab satu persatu. Kemarin tuh prakerinnya di mana? Yang farmasi KB. Kalau farmasi di rumah sakit umum Sari, Pak. RS Supani. Di rumah sakit umum Mojosari ya. Terus lamanya berapa bulan? 3 bulan, Pak. Lama prakteknya 3 bulan ya. Setelah prakrin selesai, apakah kalian tuh dapat sertifikat? Iya, Pak, dapat. Dapat sertifikat ya. Sertifikat. Oke. Kemudian ini juga sama ya di Mbak Mila itu juga di rumah sakit ya? Apa di tempat lain? Iya, Pak. Ya. Terus Kalau farmasi itu ada yang di rumah sakit juga, puskesmas juga, sama apotik juga, Pak.
Oh. Jadi 3 tempat itu ya. Rumah sakit, puskesmas, atau di apotek. Ya, di apotek karena memang ya apotek ada jurusan yang farmasi masuk di sana. Kelas 10, Mbak Putri, ikut kegiatan ekstrakurikuler. Pernah. Di SMK belum ada ya. Tapi sudah pernah tahu enggak ekstra nama-nama ekstra di SMK Palapa? Pramuka ada. Pramuka, Tari Saman. Arisaman, English Club. English Club, Tulis baca tulis Al-Quran. baca tulis Al-Quran. Mas Ikhwan, apa di SMK Palapa ada ekstra musik? Gak ada. Nggak ada ya? Oh, itu harusnya ada, harusnya. Jadi ada ekstra musik atau ekstra pramuka, ekstra band, RK Orkes. Nanti kalau lulus membuat grup, diberi nama Palapa 2. Palapa 1 kan sudah ada, dan nanti buat lagi Palapa 2, Palapa yang kedua. Mbak Rizky Putri bisa tari saman? Ikut tari saman kok enggak? Belum latihan. Belum latihan. Masih pandemi. Masih pandemi ya, masih pandemi. Bulan Januari masuk. Nah, apa nanti 2 Januari ku pandemi sudah pergi? Belum tentu. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan pandemi segera selesai sehingga Mbak Putri yang sekarang masih kelas 10 itu segera bertemu dengan gurunya secara langsung, tidak menggunakan model daring. Kalau Mbak Mila, Mas Ikhwan, terus ada Mbak Febrina, lalu ada lagi itu Mbak Listria, ada Yesi, Ahmad Aldi, wis bosen karo gurune. Merkoket biyen kelas 1 sampai kelas 2 sering ketemu gurunya. Nah, sampai kan belum pernah ketemu gurunya. Jadi segera mudah-mudahan pandemi segera berakhir ya, sehingga segera masuk ke sekolah dan bisa ketemu sama guru-gurunya. Ya. Amin. Di antara kalian, amin. Di antara kalian itu ada yang nggak membayar SPP? Bayar, Pak. Bayar semua? Iya. Ikhlas apa terpaksa gitu? Ikhlas, Pak. Ikhlas ya, ikhlas. Ini harus ikhlas. Terus berikutnya boleh jawab ya, terserah kan jawab. Di SMK itu biasanya ada yang namanya UPJ, unit produksi dan jasa. Atau sering juga disebut dengan istilah business center. Di Palapa itu ada apa enggak ya? Ada. Itu bentuknya kayak apa bentuknya? Ada pemini, Pak. Membuat pemini. Membuat pom ini. Oh, membuat pom ini. Ya, yang jurusan TKR. Jurusan TKR itu membuat pom ini ya. Harganya berapa satu paket itu? Halo Mas Ikhwan, harganya berapa pom ini itu? Stoknya banyak apa enggak? Apa melayani kalau ada pesanan
1.500.000 yang kecil. Oh, yang kecil 1.500.000. Punya stok apa buatnya itu sesuai dengan pesanan? Kalau ada pesan baru buat itu. Buat sendiri. Nah, yo, buat sendiri itu maksudnya buatnya itu setelah ada pesanan atau pokoknya yang penting buat. Ada yang beli, ya alhamdulillah. Nggak ada yang beli ya kita taruh di suatu tempat di SMK itu. Sesuai pesanan. Oh, jadi ya berarti kalau ada yang pesan baru membuat gitu, membuat form ini. Terus berikutnya lagi, sing rong tahun jawab ini sapa iki? Ahmad Aldi rum tahu jawab ini. Tahu yang namanya UKK? Sinten kula to? UKK ya, UKK. Pernah dengar enggak di SMK Palapa itu ada UKK? Apa suaranya bengong itu apa itu? Nggak pernah dengar ya, UKK? Loh, aku bareng nggak krungu iki berarti. Halo? Halo? Anak-anak. Halo, halo Bandung. Iya, Pak. Oh, dengar, ya dengar. Mbak Feb bener. Iya, Pak. Ada UKK apa enggak di sekolahan? Belum pernah dengar, Pak. Pernah dengar? Sudah. Apa itu? Apa UKK itu? Uji kompetensi kejuruan. Uji kompetensi kejuruan. Itu kelas berapa yang ikut ujian itu? Kelas 3, Pak. Baru kelas 3. Di Palapa itu ada kelas 3 kan? Halo, hilang mana? Halo? Halo? Iya, Pak. Kalau BKK, tahu BKK? Tadi UKK, sekarang BKK. Bursa Kerja Khusus BKK.
Di Palapa ada apa enggak BKK itu? Ada, Pak. Ada. Terus yang ditangani apa? Yang ditangani di BKK itu apa? Penyaluran kelulusan kerja SMK Palapa. Ini kenapa ya kok tuang tuwing ini? Di sekolah pernah ada banyak kegiatan, misalnya memperingati Hari Besar Nasional, terus memperingati hari-hari besar Islam gitu? Iya Pak, ada. Ada ya? Ada. Setiap tahun tuh berapa kali? Oh, berapa kali satu tahun? Tiga Pak. Contohnya apa contohnya? Yang pertama itu 17 Agustus, yang kedua Idul Fitri, yang ketiga Idul Adha. Yang lain-lain nggak ada ya? Seperti Maulid, Sama iya Pak, Nabi, Mi'raj, Maulid Nabi. Mi'raj, gitu ya. Iya. Itu perannya siswa itu hanya mendengarkan tok atau mungkin ada peran lain yang bisa dilakukan oleh siswa? Iya Pak, siswa itu mendengarkan, kan ada OSIS. OSIS sedangkan membantu guru. Oh, proses itu anu ya, termasuk bagian dari Ya. panitia gitu ya. Panitia. Iya. Terus di SMK Palapa itu apa? Tadi saya kan sudah anu ya sedikit menyinggung ya. Ada ekstra musik, ekstra orkes dan sebagainya. Sudah pernah ada yang punya grup, misalnya grup Qosidah atau grup Jaipong gitu? Atau mungkin ada siswa-siswa yang mengikuti perlombaan yang non-akademik dan memperoleh juara-juara, apakah pernah ada? Iya Pak, pernah. Kalau menyinggung masalah musik, dulu SMK Palapa ada Pak grup bandnya. Sedangkan sekarang itu turunnya minat. Jadi tidak ada ekstra musik. Hilang ya. Iya. Terus sekarang yang diminati itu apa anak-anak itu sekarang? Kalau sekarang itu Maaf Pak, saya lanjutkan. Kalau non akademik itu kayak lomba fashion show. Kemarin saya menang juara Harapan tingkat kabupaten. Itu acara ulang tahunnya koperasi. Terus ada lagi lomba debat. Itu undangan dari kampus Maijen Sukono. Kita mendapatkan juara 3 tingkat kabupaten kota. Bagus, ya bagus. Terus Mbak Yesi tadi mau meneruskan apa lagi? Silakan. Yang tadi kan ada grup-grup, ada yang lomba-lomba apa tadi? Mungkin teruskan. Iya Pak, tadi kan ekstra sekarang yang banyak diminati itu kayak English Club sama tari saman itu Pak. Alhamdulillah tari saman itu udah ada yang ngundang Pak untuk datang acara tersebut. Untuk apa? Apa mantenan atau sunatan? Acara pembukaan Pak. Oh, acara pembukaan kegiatan. Ya, sama wisuda gitu. Terus, kalau SMK Palapa wisuda gitu ya, berarti ya disamani sendiri gitu ya? Iya. Karena anak-anaknya sudah bisa ya samani sendiri. Masuk mungkin ya alumninya yang tak samanane diri gitu, sehingga nggak perlu kelas 1 dan kelas 2. Oke.
apakah kalian tuh pernah dengar teman-temanmu madul misalnya kehilangan uang atau mungkin kehilangan HP atau kehilangan helm, sepeda, atau sepedanya itu diprotoli gitu. Ya, benar. Tidak pernah, Pak. Selama sekolah di SMK Kelapa belum pernah melihat kehilangan barang ataupun uang, tidak pernah. Nah, kok bisa itu gimana? Kamu punya alasan yang bisa menjawab? Nggak pernah ada itu, kenapa ya? Soalnya saya belum pernah melihat teman-teman saya atau adik-adik kelas saya melapor ke BK. Biasanya kalau ada kehilangan, kalau di sekolah lain kan semua dirahasia, digeledah gitu. Itu belum pernah terjadi. Belum pernah terjadi ya? Oh, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 siswa. Apakah pernah ada yang menjadi pengurus OSIS? Apa lagi yang menjadi pengurus OSIS? Febrina pernah, Lestiara pernah. Yesi angkat tangan. Oh, Ikhwan juga angkat tangan. Oh, berarti ke pengurus OSIS kabeh. Saya tanya gini, pernahkah kalian itu membuat semacam kegiatan, kemudian butuh uang. Setelah ada kegiatan butuh uang, pernahkah kamu membuat proposal, kemudian diajukan ke sekolah agar mendapatkan uang untuk melaksanakan kegiatan? Pernah, Pak. Pernah. Dikasih pun enggak uangnya? Dikasih, Pak. Kayak contohnya itu ada acara 17 Agustus, kita buat acara kebersihan kelas, kita buat acara menyanyi, singing in English, sama storytelling juga, Pak. Jadi alhamdulillah proposal OSIS diterima sama Kepsek dan dikasih uang. Uang. Okay. Ya untuk hadiah-hadiahnya buat teman-teman siswa gitu. Ya. Nah, sekarang gini, selain ada juara-juara di setiap kegiatan ya, misalnya lomba-lomba memperingati Hari Besar Nasional, seperti tadi 17 Agustusan, lombanya misalnya futsal antar kelas, lomba makan kerupuk, lomba makan tempe, lomba makan kacang, itu kan diberi hadiah ya? Iya. Ya. Terus apakah ada siswa-siswa di kelas-kelas itu yang pinter-pinter, misalnya dapat ranking 1 atau ranking 2, juga menerima hadiah atau penghargaan dari sekolah? Iya, Pak. Jadi kenaikan kelas kan ada kelas meeting gitu, Pak. Jadi anak yang sering juara-juara itu dapat dari sekolah seperti contoh kayak buku gitu, Pak, hadiah surprise buat anak juara-juara gitu. Yang pinter-pinter yang ranking 1 maksudnya? Bukan iya. Yang banyak loh, yang ranking 1 loh ya. Iya, yang berprestasi gitu. Yang berprestasi ya. Mungkin tidak hanya sekedar berprestasi di bidang akademik, mungkin anak-anak yang berprestasi di bidang non-akademik, misalnya suka membantu sekolahan dan sebagainya, yang dianggap akhirnya sebagai siswa yang berdedikasi. Pernah mendengar penghargaan kepada siswa yang berdedikasi. Bukan yang berprestasi. Kalau siswa yang berprestasi kan yang pinter-pinter, baik akademik maupun non-akademik. Nah, sekarang pernah ada penghargaan kepada siswa yang berdedikasi. Berdedikasi itu maksudnya punya keunggulan di bidang rasa ikut memiliki sekolahan. Sering bantu sekolahan, sering bantu kegiatan sekolahan. Itu contoh yang berdedikasi. Halo, turu, ayo, turu, pada turu. Halo. Contohnya saya, Pak. Ya, contohnya apa?
Mendapatkan beasiswa dari sekolah. Seperti SPP gratis kayak gitu. Berikutnya lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pernahkah datang ke ruang BK karena dipanggil atau ikhlas? Dipanggil itu maksudnya dipanggil ada panggilan. Atau mungkin datang secara ikhlas sendiri tanpa dipanggil. Yo, Mas Ahmad. BK itu 1 bulan sekali itu masuk ke kelas. Ada jadwalnya, pokoknya yang penting 1 bulan sekali tetap ada ke kelas itu. Misalnya kayak gini ya, matematika, fisika, kimia kan ada jadwal ya. Apakah BK juga termasuk jadwal di situ? Ada dalam jadwal pelajaran? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Jadi setiap 1 bulan sekali, guru BK itu masuk ke kelas-kelas. Terus apa yang Iya, 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Terus apa yang disampaikan oleh guru BK itu pas masuk ke kelas? Tentang membahas prestasi anak-anak. Motivasi-motivasi tentang Pak, maaf. Ya. Saya mau menambahi Aldi. Ya. Kan setiap bulan guru BK itu melakukan bimbing konseling di kelas. Dan itu membahas tentang kayak kalau ada anak yang tidak pernah masuk sekolah, itu didatangi orang tuanya. Dan kita juga diberi arahan kalau kita itu punya kewajiban, sekolah itu punya kewajiban, kita harus masuk sekolah setiap hari tepat waktu. Terus kita juga diberi penjelasan tentang perundungan, pembulian. Karena kalau di setiap sekolah pembulian itu kan wajar, makanya guru-guru BK itu bilang kalau bisa kita jangan membuli sesama teman, karena itu bisa merusak mental maupun fisik. Datang ke kelas-kelas itu jam berapa? Biasanya setelah istirahat. Bukan waktu istirahat ya, setelah istirahat ya? Bukan, setelah istirahat. Istirahatnya biasanya kan jam berapa? Jam 10. Masuk ya? Jam 10 kurang seperempat ya? Berarti jam 10 masuk kelas gitu ya? Ya, sebelum masuk jam pertama pelajaran setelah istirahat itu tadi. Jadi setelah istirahat. Iya, setelah istirahat. Oh, BK bentar 30 menit, lalu masuk mata pelajaran di jadwal hari itu. Cuma 30 menit dong ya? Ya. Berarti itu ya, jamnya pelajaran yang dipakai ya selama 30 menit itu ya? Misalnya pas ada matematika, berarti ya guru matematikanya tidak mengajar dulu karena ada guru BK masuk kelas, gitu toh? Maksudnya? Ya, Pak. Tentang visi ya, visi, tahu visi. Ayo visi, tahu visi pun enggak? Ayo visi, visi tahu. Visi SMK Palapa, terwujudnya insan yang religius, bermutu, berkemajuan, mandiri, serta mampu berdaya saing. Mampu berdaya saing itu maksudnya kayak apa? Visi tadi itu
ditaruh apa enggak ditaruh? Apa berupa tulisan, apa berupa apa ya, semacam sosialisasi di kelas-kelas. Si Febrina tadi kan bisa membaca, membentuk insan yang religius, terus bla 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 bla, terus memiliki daya saing. Tahu tulisan kayak gitu tuh di mana menemuinya? Di ruang kepala sekolah. Di ruang kepala sekolah. Di luar-luar nggak ada ya, di misalnya di belakang sekolah, apa di jalan, apa di mana gitu. Dinding-dinding, Pak. Dinding mana? Dinding apa? Kayak dinding ruang guru, ruangan gitu, Ruang Pak. kelas. Iya. Itu cuma tulisan visi gitu toh ya, raron liyane ya, yang lain nggak ada ya, visi gitu toh. Selain visi itu ada tulisan apa lagi? Misi, Misi, apalagi? Ulangan semesteran kapan? kayak visi, misi, Ulangan semesteran kapan? jadwal. Semester insya Allah depan. Senin depan, Pak. Senin depan ya. Terus pelaksanaannya bagaimana? Menggunakan model apa? Iya. Tatap muka. Berarti kamu datang ke sekolah kan kalau tatap muka? Datang ke sekolahan terus duduk-duduk gitu ya? Terus diberi soal gitu ya? Iya, Pak. Dibagi musuh, iya, Pak. Terus sebelum ulangan semesteran, itu kan ada ulangan harian ya. Ulangan-ulangan yang dilakukan pokoknya selain ulangan semesteran. Kemudian selama bulan Juli sampai November ini, kalian sudah pernah ulangan berapa kali? Tiga kali, Pak. 3 kali. Ada yang 3, ada yang 2, dan tergantung mapelnya. Nah, terus modelnya gimana? Modelnya? Model pelaksanaan ulangannya gimana? Datang ke sekolahan? Mengambil tugasnya, kemudian dikerjakan di rumah, dibawa pulang. Berarti ke sekolahan mengambil tugas. Setelah Iya. dibawa pulang. Setelah dibawa pulang, dikerjakan. Ya. Iya, dikasih waktu, Pak. Hasil pekerjaannya dikirim lagi ke sekolahan. Iya, Pak. Lah, ya tetap ke sekolahan ya berarti ya. Gimana? Ngirim tugasnya gimana? Jadi kan itu ngambilnya itu 1 minggu sebelum ulangan, kita ambil soalnya semua, kemudian kan ada deadline-nya, Pak. Jadi tinggal kita kumpulkan ke sekolah langsung. Ayo kan tetap dikumpulkan ke sekolahan toh. Iya. Sebelum ulangan soalnya diambil dulu. Iya. Dibawa pulang ya. Setelah itu baru ulangan, dikerjakan di rumah, lalu hasilnya diantarkan lagi ke sekolah. Itu cara guru di Palapa untuk melaksanakan ulangan harian yang sampai sekarang kalian semua sudah kurang lebih 3 kali mengikuti kegiatan ulangan harian. Coba saya tanya yang kelas 12, pernahkah guru-guru itu melaksanakan remedi? Iya, pernah, Pak. Pernah. Iya, pernah. Modelnya gimana? Model remedinya gimana? Disuruh mengerjakan ulang. Dan soalnya sama dengan yang awalnya ya? Ya, sama.
Soalnya sama dengan soal kemarin saat ulangan, kemudian disuruh balik mengerjakan tadi. Oke, Pak Tarji, mungkin cukup itu yang bisa saya tanyakan kepada para siswa untuk hari ini. Pak Tarji, mohon untuk ditutup dan memberikan arahan kegiatan untuk besok pagi. Oke, monggo. Salamun dan kepada anak-anakku semua yang saya banggakan. Tidak terasa hampir sudah menjelang pukul 16 yang sesuai dengan schedule atau sesuai dengan rencana di dalam pertemuan hari ini, presentasi secara daring akreditasi SMK Palapa Mojokerto ini ya. Masih ada kurang lebih 10-15 menit, saya nambah satu saja ya, satu pertanyaan saja ya. Kalian baik waktu di pembelajaran daring maupun waktu pembelajaran masih tatap muka dulu ya. Bapak Ibu guru secara umumnya kalau ngajar itu enak-enak kan? Misalnya dari ngomong dari awal, menjelaskan terus sampai kemudian sampai jelas dijelasno, mungkin terus terakhir tinggal kurang 5 atau 10 menit dikai pertanyaan 1-2 terus dikasih PR gitu ya, cara pengajarnya gitu ya, yang Mbak atau Mas pernah rasakan. Coba siapa yang mau jawab? Atau mungkin ada cara-cara yang Mbak rasakan beda gitu, enggak seperti itu. Misalnya ngomong diterangno tapi jelas, baru 10 menit terakhir mengerjakan tugas atau 5 menit lalu ada PR. Kan seperti itu apa dengan model-model yang Mbak rasakan? Oh enggak gitu Pak, gini loh, gini. Coba siapa bisa cerita? Siapa? Halo. Halo. Enggak ada yang berani cerita. Halo. Jawab anak-anak. Silakan anak-anak, ayo. Ya Mbak Yesi, lagi-lagi Mbak Yesi, silakan Mbak Yesi. Ayo Mbak Yesi. Ya silakan Mbak Yesi. Iya Pak, Dihidupkan kita pernah merasakan emang lebih jelas, lebih gampang memahaminya Pak. Dengan cara gimana, Bapak Ibu? Iya. Halo. Kayak contohnya yang sebelum pandemi itu kayak kita terapkan salam sapa pembukaan proses pelajar. Jadi kita lebih paham gitu Pak. Kalau daring kayak gini ya paham nggak paham harus paham gitu Pak. Nggak, artinya gini loh. Ya. Pertanyaan saya nggak gitu. Ya itu betul, itu betul Mbak, yang Mbak Desi alami atau diceritakan dirasakan betul. Maksud saya gini, apakah hampir seluruh waktu itu Pak Guru yang menerangkan menuh, lalu anak-anak baru jam sekitar 10-15 menit mengerjakan tugas, atau dengan cara yang tidak seperti itu? Mungkin enggak kok Pak, enggak selalu begitu. Misalnya gini loh, saya coba bisa cerita enggak? Ya, sudah, pertanyaannya saya rubah biar kamu ingat. Pernah enggak dalam beberapa mata pelajaran itu pelajarannya dengan dilakukan kerja kelompok, kemudian anak-anak dalam kelompok itu
setelah bekerja, kemudian mempresentasikan hasilnya di hadapan kelas, perwakilan Iya, Pak. masing-masing kelompok. Ya, pernah nggak seperti itu? Sering. Halo? Sering? Oh, langsung dulu. Mangkok gak cerita. Ya, jadi siapa yang tadi bilang Mbak Yesi? Coba ceritakan Iya, Kak. berarti bentuknya Sering apa? kelompok. Kerja kelompok, terus Kelompok gitu lebih ke bagian produktifnya, Pak. Jadi kerja kelompok, setelah kerja kelompok mempresentasikan hasilnya gitu. Iya, Iya, Pak. di produktif ya. Terus teman-teman yang lain, kelompok lain menanggapi gitu kan? Iya, Pak. Lebih seneng Saling mana? sesi tanya jawab gitu Iya. loh, Pak, antar Iya. hasilnya Iya. kita kelompok itu. Iya. Ya. Lebih senang mana? Diterangno sampai habis di KIPR sampai kalian diajak bekerja kelompok, kemudian saling menanggapi pendapat teman. Sebenarnya enak mana? Enak mana? Yes? Enak kayak bekerja kelompok, Pak. Bekerja kelompok. Enak bekerja kelompok. Kamu ya berani mengemukakan pendapat kalau pas kamu kerja kelompok, pas diberi kesempatan. Berani mengemukakan hasilnya. Berani, Pak. Berani. Iya, Pak, berani. Oke. Iya, oke ya. Jadi cukup untuk sesi kali ini. Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya bahwa kalian telah kooperatif, kalian telah mau diajak kerjasama oleh Bapak Kepala Sekolah dalam rangka mendukung program akreditasi yang saat ini jadwalnya hingga besok itu mudah-mudahan juga lancar. Ini Zoom-nya juga alhamdulillah lancar, tidak ada kendala yang berarti. Semoga sampai besok cuacanya juga bagus, Zoom-nya bisa lancar sampai selesai ya. Terima kasih ya kalian telah berpartisipasi. Tetap semangat belajarnya. Semangat belajarnya, raihlah cita-citamu, raihlah masa depanmu ya. Karena semua itu masih jauh, masih panjang, butuh keseriusan, butuh perjuangan yang luar biasa, sehingga kalau dirimu sukses, keluargamu senang, ayah ibumu bangga kepada kamu, dan tentunya juga SMK Palapa ini sebagai alma mater ya, sebagai induk semang kamu tentunya juga ikut senang dan ikut terangkat harkatnya karena anak-anaknya lulusannya sukses meraih cita-cita yang kata Pak Salamun yang setinggi langit itu ya. Selamat dan terima kasih. Saya dan Pak Salamun bila mana mengganggu waktu kalian dan membuat kurang nyaman, saya dan Pak Salamun mohon dimaafkan ya.